Apa kabar Raffi Ahmad ya? Ada salam dari mantu Presiden Jokowi yang jadi wali kota Medan, Bobi Nasution. Adik ipar Gibran Rakabuming, cawapres pasangan Prabowo ini, menagih janji Raffi Ahmad yang mau bangun Medan Zoo, kebun binatang di Medan. Memang Raffi, pemilik Rans Entertainment, pernah bilang mau bangun kebun binatang di Medan, kota yang dipimpin oleh Bobi. Tapi komplain Bobi cukup dijawab enteng oleh Raffi. Pelan-pelan sih, jawaban ringan, tapi sebenarnya nyelekit kalau Bobi paham bagaimana seorang pebisnis memutuskan untuk membenamkan dananya dalam investasi. Sebenarnya sih aneh juga si Bobi ini, yang katanya sebelum jadi wali kota, profesinya adalah pengusaha. Dalam perjalanan bisnisnya, menantu Presiden Jokowi ini pernah juga kebagian proyek pembangunan rumah bersubsidi yang jadi program pemerintah karena dia adalah pengusaha properti. Lewat perusahaan miliknya, PT Wirasena Citra Reswara, Bobi dapat jatah bangun rumah di Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam proyek rumah murah ini, ya yang nyediain dana buat konsumennya pasti BUMN. Dalam hal ini Bank Tabungan Negara atau BTN. Asik sih, habis bangun langsung ludes. Nah, ini gaya bisnisnya era Bobi sebelum dia jadi wali kota. Jadi gak heran, bisnisnya dari properti terus merambah juga ke tambang. Hasilnya, kekayaan dahsyat sebagai anak muda udah sekitar 56 miliar. Ini yang dilaporkan Bobi ke KPK. Nggak tahu juga kalau yang nggak dilaporin, misalnya pakai nama orang lain, atau memang nggak ditulis di laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu kalau ada. Kita kembali ke soal berisik Bobi ke Raffi Ahmad. Kata-katanya sih menurut saya cenderung kasar. Kayak Raffi ini pengemplang pajak aja. Di pemberitaan dia bilang akan mengejar Raffi Ahmad soal investasi di Medan Zoo tahun 2023 ini. Sebelumnya Raffi memang janji mau investasi di Medan Zoo sejak tahun 2022. Sekarang belum direalisasikan. Tapi memang nanam investasi atau modal kan gak semudah gunting kuku. Investasi itu tentu Bobi paham karena dia adalah pengusaha. Dimulai dari ketertarikan, kemudian hitung-hitung peluang, terus studi kelayakan atau yang biasa dengan bahasa susahnya itu adalah due diligence. Selesai, belum tentu. Mulai dong kalkulasi anggaran, juga kalkulasi risiko, macam-macam. Setelah itu baru putuskan investasi jalan sesuai dengan timeline dan lain sebagainya. Kan kira-kira begitu kalau menurut para investor di sektor real seperti Medan Zoo yang Raffi Ahmad minati itu. Ada proses panjang, tapi kalau buat cuci duit haram ya bisa cepat eksekusinya. Kan cuma cuci duit, bukan bisnis beneran, itu kalau ya. Nah, pernyataan minat Raffi Ahmad di Medan Zoo ini disampaikan tahun 2022. Kayaknya sejak Raffi sampaikan minat itu, kebun binatang Medan kelihatannya kurang terurus sampai akhirnya banyak kritik. Nah, mungkin gara-gara terdesak, sebab Bobi adalah kepala daerah di situ, apalagi mantu presiden, malu dong. Nah, telunjuknya pun mengarah ke Raffi Ahmad. Kalau telunjuk diarahkan ke Raffi, mungkin dia yakin gak akan ada masalah. Di perusahaan Raffi kan ada keluarganya juga. Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang 2 hari jadi anggota langsung melesat dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai. Main lotre mungkin lebih sulit karena harus dikocok untuk menang. Tapi mungkin Kaesang ini jenis politisi berdarah dingin. Cukup 2 hari jadi anggota, simsalabim jadi Ketua Umum. Kaesang ini komisaris di perusahaan Raffi Ahmad, Rans Entertainment. Jadi kalau Bobi menuding Raffi, menunjuk-nunjuk Raffi, nggak bakalan deh Raffi marah, bisa selesai di dapur rumah tangga. Jadi jangan terlalu serius ngelihat marah-marah Bobi, mantu presiden yang dipecat dari partainya PDI Perjuangan itu. Santai aja, mungkin lagi lempar batu supaya dia nggak disalahin oleh masyarakat di Medan. Karena pengelolaan Medan Zoo dapat banyak kritikan. Apalagi dia mantu presiden, yang kakak iparnya lagi jadi calon wakil presiden tahun 2024 yang lahir
dari sidang Mahkamah Konstitusi dengan pelanggaran etika berat. Eling dan waspada.